Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di awal kelahirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dimulai sejak hari kelahirannya, yakni tanggal 12 Rabiul Awal atau bertempatan di hari Senin 20 April 571 Masehi. Momen ini terjadi bersamaan dengan peristiwa sensasional di mana terdapat pasukan gajah yang hendak merobohkan Ka'bah, tempat tanah suci Mekah, tempat bersejarah bagi kaum muslimin. Allah pun mengirimkan segerombolan burung ababil untuk menghentikan perbuatan buruk tersebut dengan cara menjatuhkan batu-batu penyakit kepada kaum berpasukan gajah. Di tahun yang dikenal dengan tahun gajah, Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah. Sayangnya, beliau terlahir sebagai anak yatim, sebab ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib telah wafat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di dalam kandungan. Tak lama setelah itu, ibunya pun meninggal dunia ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berusia 6 tahun. Sehingga Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun, tak disangka kakeknya hanya bisa menemani Nabi selama 2 tahun sebelum akhirnya kembali ke rahmat Allah. Akhirnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibesarkan oleh pamannya, yakni Abu Thalib. Meskipun mereka dalam serba kesulitan, mereka berdua adalah orang yang dermawan, yang tetap menyisihkan sebagian rezekinya untuk bersedekah. Ketika telah dewasa, Nabi Muhammad membantu perekonomian pamannya dengan berdagang barang yang diambil dari seorang janda kaya raya, Siti Khadijah bin Khuwailid. Rupanya sifat jujur, siddiq, dan dapat dipercaya amanah Nabi Muhammad dalam bekerja tidak hanya memberikan pengaruh baik bagi perekonomiannya, namun juga membuat Siti Khadijah terpesona dan akhirnya mereka pun mengikat hubungan pernikahan. Selang beberapa waktu, Nabi Muhammad mendapatkan mimpi tak terduga di mana dihampiri oleh malaikat Jibril. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak bisa menghilangkan pikiran tersebut dari kepalanya hingga beliau memutuskan untuk merenung sejenak di dalam gua Hiro. Pada saat itu, malaikat Jibril benar-benar datang menemui Nabi Muhammad untuk menurunkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama berupa surat ayat Quran. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Sejak kejadian itu, Nabi Muhammad mulai melakukan dakwah tersembunyi. Pengikut pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Harisah, Ali bin Abu Ummu Aiman, dan tidak lain tidak bukan adalah istrinya Siti Khadijah. Sekian tahun berdakwah secara rahasia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah agar kegiatan dakwanya dilaksanakan terang-terangan. Perintah ini disampaikan melalui salah satu surat Al-Quran bernama Al-Hijr ayat 94. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Sebagaimana sifat tabligh menyampaikan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, beliau pun menuruti seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pada tahun yang ke-11 dari kepemimpinannya, Nabi Muhammad ditinggalkan selamanya oleh istri tercinta dan juga paman kesayangannya. Rasulullah begitu terpuruk salah waktu itu. Maka Allah mengirimkan malaikat Jibril untuk menemani Muhammad melanjutkan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Perjalanan berikut yang dikenal dengan sebutan Isra wal Mi'raj. Di sini juga terjadi peristiwa penting di mana Nabi Muhammad mendapatkan perintah bahwa sholat 5 waktu adalah hal yang wajib bagi umat Islam yang kita laksanakan sampai saat ini. Sekian cerita singkat dari Islami Media. Jika Anda suka, like dan subscribe, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.